Apakah Mandela Effect bukti semesta paralel? Fiona Broome dan mungkin ratusan atau ribuan orang di dunia ini ingat kalau mereka lihat berita di TV soal Nelson Mandela meninggal di dalam penjara tahun 80-an. Dari situ dia kepikiran istilah marketing yang jitu banget, namanya Mandela Effect. Gimana kalau aku bilang Fiona Broome dan ribuan orang itu kemungkinan memang benar-benar lihat aktivis meninggal di penjara tahun 80-an. Tapi yang dilihat bukan Nelson Mandela. Oke, belakangan Mandela Effect ini lagi banyak banget diomongin dari thread Twitter lokal sampai video-video di YouTube dengan style judul video yang bombastis. Persis kayak judul video ini. Mandela Effect bukti parallel universe. Tanda tanya. Mandela Effect could be parallel universe. Kita tinggal di dalam Matrix dan seterusnya. Dan tipe kontennya mirip-mirip. Pendekatannya pseudoscience, memanfaatkan ketidaktahuan audiens dengan menyelipkan istilah-istilah yang rada ngawang dan mengutip tokoh-tokoh fisika dengan tambahan kata mungkin atau bisa jadi. Beberapa konten cenderung ignorant dan bahkan tanpa malu-malu mempromosikan teori konspirasi. Ya, aku bukan Max Tegmark atau deGrasse Tyson ya, tapi kalau aku fisikawan teoretik, aku mungkin akan sebel dengan efek dari Mandela Effect karena ternyata publik jauh lebih tertarik dengan teori konspirasi yang kita boleh curigai lahir dari bangunan reot rasisme ketimbang waktu yang dihabiskan oleh seorang kosmologis misalnya yang bertahun-tahun mempelajari sejarah dan struktur jagat raya buat membuktikan ada atau enggaknya semesta paralel. Ya harus diakui, multiverse adalah ide yang tempting bagi banyak orang. Dan hari ini konsep multiverse jadi sangat populer karena seluruh story arc MCU pegangan sama multiverse. Kalau dari sisi kreator atau penulis fiksi ilmiah, godaan buat bermain-main dengan sebab akibat dan bikin plot yang menyedot perhatian yang ditawarin sama semesta paralel memang menarik buat dicoba. Saya sendiri punya satu novel yang memakai The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics. Cukup self-promotionnya, kita akan masuk ke tema utama kita. Pertama, kita cari tahu dulu siapa itu Fiona Broome. Ntar ya. Siapa itu Fiona Broome? Oke, play. Oke, menurut Wikidata, Fiona Broome adalah seorang paranormal consultant. Malah nemu halaman webnya. Jadi dari halaman websitenya Fiona Broome ini, dia nulis kalau dia itu adalah penulis, periset, location scout, dan sejarawan, konsultan media, dan spesialisasinya tuh di bidang paranormal. Dia menemukan Mandela Effect setelah sadar ternyata bukan cuma dia yang ingat kalau Nelson Mandela meninggal di penjara tahun 1980-an. Broome percaya kalau ingatannya nggak salah. Broome juga bilang buktinya ada banyak orang di dunia ini yang mungkin ribuan yang ingat kalau Nelson Mandela meninggal di penjara tahun 80-an. Dia menambahkan orang lain yang ingat masa lalu yang berbeda dengan timeline di mana Nelson Mandela meninggal tahun 2013 sebenarnya ada dalam realitas timeline yang beda, yang nggak tahu gimana bersinggungan dengan timeline lain. Dari kesalahan mengingat itu, Broome mulai berspekulasi dan mengaitkannya dengan The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics. Ada jurnal yang spesifik ngomongin tentang Mandela Effect dan false memory. Kalian bisa baca sendiri. Di sini ada penjelasan mengenai confabulation, di mana otak berusaha mengisi gap dari memori yang hilang dengan fakta dan pengalaman yang terfabrikasi. Di sini juga ada catatan tentang gimana sugesti bekerja dalam Mandela Effect. Jadi, waktu informasi yang salah diperkenalkan, informasi yang baru diinput itu mendistorsi memori yang ada di kepala si penerima. Jadi semesta paralel atau murni lupa. Kalau kalian tertarik dengan Mandela Effect, kalian juga pasti tahu teori jadi-jadian yang modusnya mirip Mandela Effect dan sama terkenalnya. Piramida dibangun alien, teknologi kuno diinfluence alien, peradaban manusia dibantu alien. Alien sebagai arsitek peradaban.
dan seterusnya. Jejak pseudo-arkeologi ini bisa ditelusuri sejak terbitnya buku Chariots of God tahun 1968 karya Erich von Däniken. 2 tahun sebelumnya, di tahun 1966, Carl Sagan dan Joseph S. Shklovsky berspekulasi adanya kontak manusia dengan makhluk ekstraterestrial dalam buku Intelligent Life in the Universe. Tapi von Däniken ini rupanya narik teorinya Sagan ini kejauhan. Sekarang kita balik lagi ke Mandela Effect. Kira-kira apa persamaan antara Mandela Effect dan alien adalah arsitek peradaban lampau? Teori jadi-jadian alien adalah arsitek mengutip Julien Benoit, peneliti postdoc paleontologi vertebrata dalam tulisannya di The Conversation, linknya akan aku taruh di bawah. Dia bilang, orang-orang ini coba buktiin teori mereka dengan keliling dunia dan mencemari artefak kuno. Terus mereka mengabadikan dan kasih panggung pikiran rasis bahwa cuma orang kulit putih yang pernah dan sanggup menghasilkan arsitektur seperti itu. Selamat malam pemirsa, mari kita undang bintang tamu kita. Drum roll. Rasisme. Rasisme memungkinkan seseorang menerima stereotip tentang kelompok ras tertentu tanpa perlu mempertanyakan lagi. Dan dalam kasus paling busuk, seorang rasis secara otomatis menanam pikiran bahwa ada hierarki berdasarkan ras. Rasisme juga mendorong orang untuk melakukan profiling berdasarkan ciri tertentu, alias dimirip-miripin. Maaf mengacaukan imajinasi saudara-saudara sekalian, mari kita kembali ke kenyataan. Sesuai klaim Fiona Broom, betapapun salah ingatannya, memang ada seorang aktivis anti-apartheid dari Afrika Selatan yang meninggal di penjara dan menjadi berita internasional menjelang dekade 80-an. Aktivis itu memimpin kelompok anti-apartheid Black Consciousness Movement di era 60-70-an. Dia terkenal karena marah terhadap kelompok yang dia sebut organisasi kulit putih seperti National Union of South African Students dan kelompok-kelompok anti-apartheid serupa yang sudah terpapar liberal kulit putih. Secara lantang, dia juga mengkritik keras aktivis kulit putih yang paternalistik dan suka ngeguruin orang. Aktivis itu bernama Bantu Stephen Biko dan kematiannya di dalam penjara pada 12 September 1977 menjadi berita besar di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Biko dipukuli habis-habisan oleh interrogator polisi dan kemudian menghabiskan 6 hari telanjang dan dibelenggu tanpa perawatan medis sebelum meninggal sendirian di lantai sel. Foto-foto kesadisan polisi itu beredar luas di media-media internasional yang ternyata melalui kacamata white gaze diasumsikan bahwa yang mereka ingat mati di penjara itu adalah Nelson Mandela, aktivis anti-apartheid yang lebih populer. Biko mati muda dan gak ada yang pernah dihukum karena membunuhnya. Semua yang terlibat diberikan amnesti oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan tahun 1997. Pada satu titik, aku merasa nama Mandela Effect mengecilkan peran pejuang anti-apartheid lain selain Mandela. Sebab itu juga mengasumsikan bahwa di dunia kulit putih hanya Mandela yang mereka ingat. Semua aktivis anti-apartheid pada zaman itu bisa dileburkan ke sosok Nelson Mandela. Tapi Fiona Broom ini memang kelihatannya fasih jualan juga. Coba bayangin, sosok sepopuler Nelson Mandela dipadukan dengan teori semesta paralel, boom, jadilah santapan empuk penikmat budaya populer. Internet dan media sosial ngasih para pecandu konspirasi modern ini platform yang sempurna buat berbagi info keliru yang mereka klaim sebagai teori. Mereka nyoba bikin orang lain percaya teori bombastis mereka dan secara bersamaan mendiskreditkan dedikasi orang-orang yang serius belajar fisika. Ini penting banget nih. The many worlds interpretation of quantum mechanics. Dikembangkan oleh fisikawan buat jelasin hasil eksperimen fisika, bukan buat alasan kalau kamu lupa. Kalau isi kepala kamu udah dipenuhi ingatan tentang acara-acara Joe Rogan, konspirasi bumi datar, Jawa adalah pusat jagat raya, atau potongan klip acara Deddy Corbuzier, terus kamu dan teman kamu lupa secara berjamaah tentang suatu kejadian, ya jangan ajak orang buat mikir terjadi di dalam realitas lah. Daripada berbagi informasi keliru, mending kamu mestinya mikir ulang deh. Jangan-jangan kemasa bodohan kamulah glitch-nya.